Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang Ghazwah Bani Quraidah, yaitu perang melawan Bani Quraidah. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dalam perang Ahzab, Bani Quraidah melakukan pengkhianatan di mana mereka memutuskan perjanjian damai antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bekerja sama dengan orang-orang kafir Quraisy dan Ahzab untuk menjatuhkan kota Madinah. Dan akhirnya sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan lalu, akhirnya Al-Ahzab semuanya pada kabur dari kota Madinah, sementara Bani Quraidah tetap ada di kota Madinah. Ya. Maka saatnya Nabi SAW kemudian memerangi mereka. Sebelum Bani Quraidah, yang dahulu diusir dari kota Madinah adalah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa diusir dari kota Madinah karena kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian setelah itu Bani Nadhir. Bani Nadhir yang pimpinannya adalah Huyai bin Akhtab, bapaknya Safiyah. Ya, kemudian juga diusir karena mereka hendak membunuh Nabi SAW, ketahuan, dikabarkan oleh malaikat Jibril. Akhirnya mereka pun diusir oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian akhirnya Huyai bin Akhtab ini yang menjadi provokator, sehingga bapaknya Safiyah yang menjadi provokator yang mengumpulkan seluruh orang Arab dari Quraisy maupun dari Najd, kemudian datang untuk menyerang kota Madinah dan juga memprovokasi Bani Quraidah untuk gabung. Jadi provokator paling utama adalah Huyai bin Akhtab, bapaknya Safiyah. Dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah tidak sama dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Qainuqa dan Bani Nadhir, berbeda. Bani Qainuqa mereka berkhianat bukan dalam kondisi genting. Bani Nadhir mereka juga berkhianat, ya, meskipun berat, ingin membunuh Nabi SAW, yaitu ada yang ingin melemparkan batu kepada Nabi SAW, ini juga berat. Tetapi ini tidak dalam kondisi genting. Berbeda dengan pengkhianatan Bani Quraidah. Bani Quraidah berkhianat di saat-saat yang sangat genting, ketika Al-Ahzab sudah datang, 10.000 pasukan datang dan hendak membumi hanguskan kota Madinah. Mereka berkhianat di saat-saat genting tersebut. Ini pengkhianatan yang sangat berbahaya. Oleh karenanya, Nabi mensikapi mereka tidak sama seperti mensikapi Bani Qainuqa dan Bani Nadhir. Kalau Bani Qainuqa, Bani Nadhir cuma diusir, Bani Quraidah diperangi. Ketika Rasulullah SAW selesai dari perang Khandaq, ya, di mana orang-orang kafir Quraisy sudah balik meninggalkan kota Madinah, kemudian Rasulullah SAW balik dan mereka sudah meletakkan senjata, ya. Tiba-tiba Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam dalam bentuk Dihya al-Kalbi, dan Jibril alaihissalam sering datang dalam bentuk Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu. Kemudian Jibril menyuruh Nabi untuk melanjutkan peperangan, ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Lamma raja'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Khandaq wa wada'a as-silah." Tatkala Nabi selesai dari perang Khandaq, beliau sudah meletakkan persenjataan beliau. Waqtasala, beliau sudah mandi. Atahu Jibril, datanglah Jibril alaihissalam. Faqala, Jibril berkata, "Qad wada'ta as-silah, wahai Rasulullah, engkau sudah meletakkan senjatamu." "Wallahi ma wada'nahu fakhruj ilaihim." Kata Jibril, kami belum meletakkan senjata kami, maka keluarlah menuju Bani Quraidah, menuju mereka. Keluarlah menuju mereka. Nabi SAW mengatakan, "Fa ila aina?" Kemana wahai Jibril? Qala ha huna wa asyara ila Quraidah. Pergi ke sana, ke kampungnya Bani Quraidah. Maka Rasulullah SAW pun segera berangkat. Yang tadinya mau istirahat, lanjut untuk memerangi Bani Quraidah, ya. Dalam riwayat yang lain Aisyah berkata, "Ka'anni anzuru ila Jibril alaihissalam min khalalil bab qad asaba ra'sahu minal gubar." Seakan-akan aku melihat Jibril di sela-sela pintu. Aku melihat Jibril sementara kepalanya penuh dengan debu atau penuh dengan tanah, ya. Artinya masih perang belum selesai. Jibril masih melanjutkan peperangan. Dalam riwayat yang lain
Rasulullah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hadza Jibril ya'muruni an adhhab ila Bani Quraidah." Ini Jibril datang memerintahkan aku untuk berjalan menuju Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah SAW pun mengumpulkan sahabat untuk memerangi Bani Quraidah. Rasulullah SAW beri pengumuman, "Ala la yusalliyanna ahadunil asra ila fi Bani Quraidah." Kata Nabi SAW, ketahuilah, tidaklah salah seorang pun di antara kalian yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Artinya jangan ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah, ya. Dalam sebagian riwayat tidak ada yang salat zuhur kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat mendengar pengumuman dari Nabi SAW, maka mereka pun berangkat. Ketika mereka berangkat, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Sekelompok berpendapat bahwasanya kita tidak boleh salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Padahal waktu asar sudah masuk. Waktu asar sudah masuk, tetapi mereka ingat perintah Nabi, jangan salat kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya sebagian sahabat, sekelompok sahabat menunda salat asarnya. Nanti kalau sudah tiba Bani Quraidah baru kita salat sebagaimana perintah Nabi SAW. Sebagian sahabat mengatakan, kita salat sekarang. Kita salat sekarang, ya. Maksud Nabi, jangan salat kecuali di Bani Quraidah, maksudnya agar segera salat asar, jangan ditunda-tunda. Bukan kita harus tiba di Bani Quraidah. Akhirnya sebagian sahabat salat di tempat ketika waktu masuk asar, sebagian sahabat melanjutkan perjalanan menunda salat asar sampai di Bani Quraidah. Dan akhirnya sampailah kabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yu'annif wahidan minhum." Namun Rasulullah SAW tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya, ya, dua-duanya berijtihad. Namun para ulama bahas mana yang lebih benar, yang salat sebelum sampai Bani Quraidah tapi di tempat di awal waktu, ataukah yang menunda salat asar dan salat di Bani Quraidah. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan yang lebih benar adalah yang menunda salat sampai di Bani Quraidah berdasarkan zahir perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan tidak, yang benar adalah yang segera melaksanakan salat meskipun belum sampai Bani Quraidah, karena salat asar waktunya lebih cepat harus dikerjakan dan tidak tahu apa yang akan dihadapi nanti di Bani Quraidah, dan maksud Nabi adalah segera salat. Intinya ada khilaf di kalangan para ulama. Namun karena ini adalah masalah ijtihadiyah di kalangan para sahabat, ya, maka Nabi tidak mencela salah satu di antara keduanya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW pun berangkat menuju Bani Quraidah, ya, Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Ummi Maktum menggantikan posisi Nabi untuk imam salat ketika di kota Madinah, karena atau di Masjid Nabawi, karena Nabi menuju ke Bani Quraidah. Bani Quraidah itu di penghujung kota Madinah, ya. Ya. Kemudian Nabi memberikan bendera peperangan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah SAW melewati beberapa lokasi, ya, yaitu antara Madinah dengan Bani Quraidah, melewati beberapa orang. Nabi bertanya kepada orang-orang yang Nabi temui, "Hal marra bikum min ahad?" Apakah ada seorang lewat tadi? Mereka mengatakan, "Marra alaina Dihya al-Kalbi." Tadi ada Dihya al-Kalbi lewat. Ala baglatin syahba tahtahu qatifatu dibaj, ya. Ya, tadi ada Dihya al-Kalbi lewat, naik begal, kemudian dia pakai pelana begal dan seterusnya. Kata Nabi SAW, "Laisa dzalika bi Dihya." Tadi bukan Dihya al-Kalbi. Walakinnahu Jibril ursila ila Bani Quraidah liyuzalzilahum. Tadi itu Jibril yang menjelma menjadi Dihya al-Kalbi, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoncang Bani Quraidah. Wa yakdhifa fi qulubihim ar-ra'ba, dan untuk memasukkan rasa takut dalam hati mereka. Tatkala Nabi SAW tiba di depan benteng Bani Quraidah, ya, maka Rasulullah SAW memanggil, ya, beberapa orang di antara mereka, orang-orang mulia di antara Bani Quraidah. Nabi panggil mereka. Kemudian Nabi SAW berkata dengan perkataan yang agak kasar. Nabi berkata, "Ya ikhwatal kiradati wal khanazir." Ya, kata Nabi SAW, "Wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet." Ya, Nabi panggil mereka, ya. Qalu ya Abul Qasim, ma kunta jahulan wala fahasyan. Wahai Abul Qasim, maksudnya Abul Qasim maksudnya Rasulullah. Orang Yahudi kemudian Bani Quraidah berkata, "Wahai Rasulullah," atau "Wahai Abul Qasim," maksudnya wahai Muhammad, "kami tidak mendapati engkau berkata-kata kotor sebelumnya, berkata-kata kasar," ya. Ya, ini menunjukkan Nabi SAW marah kepada mereka karena sikap mereka sangat
berbahaya bagi kota Madinah. Seandainya Al-Ahzab berhasil masuk kota Madinah, maka hancurlah seluruh umat Islam dan Islam selesai ketika itu. Ya. Maka Nabi sempat mengucapkan kata-kata yang agak kasar, ya, karena mereka tahu bahwa nenek moyang mereka dahulu atau saudara-saudara mereka dahulu ada yang pernah dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet, maka Nabi mengatakan, ya ikhwatal kiraratil khanazir, wahai saudara-saudara monyet-monyet dan babi-babi. Kemudian Rasulullah pun mengepung mereka selama 25 hari. Sampai akhirnya kondisi mereka semakin sulit. Dan mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW tidak akan meninggalkan mereka. Ya, sampai menyelesaikan urusan dengan mereka. Akhirnya Ka'ab bin Asad, pimpinan Bani Quraidah berkata, ya qaum, qad nazala bikum minal amri ma tarawun. Wahai kaumku, lihatlah kita telah ditimpa dengan permasalahan besar yang kalian lihat. Wa inni aridun alaikum khilalan thalathan. Aku tawarkan kepada kalian 3 pilihan. Fakhudhu ayyaha syi'tum. Pilihlah satu-satu dari yang 3 ini, terserah kalian pilih yang mana. Saya akan sampaikan 3 pilihan. Apa yang harus kita lakukan satu di antara 3 ini? Terserah pilih yang mana. Kata mereka, "Mahiyya?" Apa itu 3 pilihan? Maka Ka'ab bin Asad, pimpinan Bani Quraidah berkata, yang pertama, nutabi hadzal rajul wa nusaddiquhu. Pertama sudah kita beriman kepada orang ini dan kita benarkan dia. Fa wallahi laqad tabayyana lakum innahu nabiyyun mursal. Sungguh demi Allah, telah jelas bagi kalian dia nabi diutus oleh Allah. Wa innahu lalladzi tajidunahu fi kitabikum, dan dialah yang telah kalian dapati dalam Taurat, dalam buku kalian, kitab suci kalian, dia itulah Rasul, dialah Muhammad. Wa innahu alladzi basyara bihi Isa, dan dialah yang telah dikabarkan oleh Isa tentang datangnya Muhammad. Wa innakum la ta'rifuna sifatahu, kalian juga telah tahu sifat-sifatnya. Fata'manuna ala dimaikum wa amwalikum wa abnaikum wa nisaikum. Kalau kita masuk Islam, ikut Muhammad, selesai. Darah kita terjaga, harta kita terjaga, anak-anak kita terjaga, istri-istri kita terjaga. Kata mereka, fa'abau dzalik. Mereka enggak mau. Enggak mau beriman kepada Arab. Mereka mau beriman kepada Bani Israel. Kesombongan, padahal mereka tahu. Ini sudah disampaikan sama pimpinan. Kita kan tahu dia nabi memang, tapi tidak ada yang mau beriman. Wa qalu la. Kata mereka, kami tidak mau beriman. La nufarriqu hukmat Taurati abadan, kami tidak akan meninggalkan hukum Taurat selamanya. Wala nastabdilu bihi ghairahu, dan kami tidak mau ganti Taurat dengan yang lainnya. Enggak mungkin kami ganti Taurat dengan Quran, enggak. Kami tidak mau ganti. Pilihan pertama mereka tolak. Baik, pilihan kedua. Pilihan kedua. Kata Ka'ab bin Asad, "Fa idza abaitum alayya hadhihi fahalumma falnaqtul abna'ana wa nisa'ana thumma nakhruj ila Muhammadin wa ashabihi mustamitina fil qitali hatta yahkumallahu bainana wa bainahu." Kalau begitu pilihan kedua, mari kita bunuh anak-anak kita. Kita bunuh istri-istri kita, baru kemudian kalau anak kita sudah mati, istri kita sudah mati, kita pergi berperang lawan Muhammad. Dan kita cari mati di situ. Lawan Muhammad sampai Allah memutuskan mana yang menang antara kita dengan dia. Fa innahlik lam natruk wara'ana syai'an nakhsha alaihi. Kalau kita meninggal, sudah tidak ada yang kita tinggal. Beda kalau kita perang, kita meninggal, kasihan anak-anak kita. Kasihan istri-istri kita, maka kita bunuh mereka aja dulu. Baru kita perang lawan Muhammad. Wa inna ghlib falan nu'daman nisa wal abna. Kalau kita menang, nanti kita bisa cari anak-anak yang lain, cari istri-istri yang baru. Fa abau dzalik, kata mereka, enggak, ini pilihan kedua berat juga. Enggak. Wa qalu naqtul haula'il masakin, kita bunuh orang kasihan-kasihan itu, anak-anak dan wanita kita bunuh, enggak. Fama khairul aishi ba'dahum, kalau mereka sudah meninggal, apalagi kehidupan yang baik kalau istri dan anak kita sudah meninggal dunia. Pilihan kedua mereka tolak. Fa in abaitum alayya hadhi, kalau kalian tidak mau menerima pilihan yang kedua ini, fa innal lailata lailata sabti. Malam ini malam Sabtu. Wa innahu asa an yakuna Muhammadun wa ashabuhu qad ammanuna fiha. Bisa jadi Muhammad dan teman-temannya merasa kita tidak akan memerangi mereka karena mereka tahu kita hari Sabtu libur. Malam Sabtu libur, hari Sabtu libur. Ini kan malam Sabtu. Bisa jadi Muhammad tidak tahu kita akan menyerang mereka karena mereka menyangka kita dalam kondisi libur. Fanzilu la'allana nusibu min Muhammadin ashabihi ghirratan. Mari kita turun keluar dari benteng kita serang Muhammad tiba-tiba, siapa tahu dia sedang lalai. Fa abaw dzalik, mereka tidak mau. Kata mereka, nufsidu sabtana alaina. Ya, kita mau rusak aturan Sabtu kita. Selama ini kita selalu memuliakan hari Sabtu, malam Sabtu, sekarang kita mau merusak, bikin peperangan di hari Sabtu. Wa qad alimta ma fa'ala Allahu fil ladzina i'tadaw fi sabti minal masakhi. Dan kau sudah tahu, wahai Ka'ab bin Asad, pimpinan Bani Quraidah, apa yang telah menimpa nenek moyang kita, saudara-saudara kita sebelumnya ketika mereka melanggar hari Sabtu, Allah rubah mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Ka'ab bin Asad berkata, pimpinan mereka, ma bata rajulun minkum mundu waladathu ummat
ummuhu lailatan wahidatan min ad-dahri haziman. Sungguh tidak seorang pun dari kalian yang tegas sejak dilahirkan oleh ibunya sampai sekarang tidak pernah kalian tegas. Disuruh kasih 3 pilihan kalian bingung semuanya. Ya. Ada seorang namanya Amr bin Sa'di Al-Quradhi, dia salah seorang dari Bani Quraidah. Ya, dia tidak ikut dengan mereka. Dia mengatakan, wahai ma'syar Yahud, wahai kaum Yahudi sekalian, kalian telah bersumpah membuat perjanjian damai dengan Rasulullah apa yang telah kalian janjikan kepada beliau. Bahwasanya kalian tidak akan menolong musuh yang datang ke kota Madinah yang menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalian akan membela Muhammad kalau diserang dari luar. Namun kalian sekarang membatalkan janji kalian yang telah kalian buat antara kalian dengan Muhammad. Maka aku tidak akan masuk dalam pembatalan tersebut. Dan aku tidak akan ikut serta bersama kalian dalam pengkhianatan kalian. Ya. Fa in abaitum an tadkhulu ma'ahu, kalau kalian tidak mau masuk Islam, maka tetaplah kalian di atas Yahudiyah dan bayarlah jizyah. Fallahi ma adri yaqbaluha am la. Saya tidak tahu apakah Muhammad masih mau menerima jizyah atau tidak setelah pembatalan ini. Ya. Kata mereka orang Yahudi dengan sombongnya, nahlu nukirru lil arabi bi kharaj. Kami tidak akan beri pemberian kepada orang Arab, enggak. Sombong jadi Yahudi, sombong. Dalam kondisi terdesak masih sombong. Enggak. Untuk kasih pemberian kepada orang Arab, enggak. Ya. Al-qatlu khairun min dzalik. Lebih baik kami mati daripada harus bayar jizyah kepada Muhammad. Ini perkataan mereka. Kata Amr bin Sa'di Al-Quradhi, fa inni bari'un minkum. Aku berlepas diri dari kalian. Dia kharaj, maka dia pun keluar, ya. Dia keluar meninggalkan mereka, ya. Kemudian akhirnya orang Yahudi menulis surat kepada Rasulullah SAW. Mereka minta agar mereka dibiarkan meninggalkan kota Madinah dengan membawa barang-barang mereka dipikulkan di atas onta kecuali alat-alat perang. Sebagaimana yang Rasulullah pernah hukum kepada Bani Nadir. Bani Nadir ketika diusir oleh Nabi SAW, mereka boleh bawa, satu orang boleh bawa sukutan onta, terserah mau bawa apa, yang penting alat-alat perang, pedang, panah, tombak, semuanya harus ditinggal. Nah, orang-orang Bani Quraidah menawarkan kepada Rasulullah, bagaimana kalau kami juga seperti itu? Ya, kami akan pergi meninggalkan kota Madinah, kami tidak bawa senjata, tapi barang-barang kami bawa. Fa'aba Rasulullah SAW, Rasulullah tidak mau. Karena sikapnya beda. Pengkhianatan mereka berbahaya, tidak seperti Bani Qainuqa dan juga tidak seperti Bani Nadir. Kemudian mereka mengirim lagi surat kedua kali kepada Nabi SAW, permohonan kepada Nabi. Ya, kata mereka, kami sudah keluar kosongan, tidak usah bawa harta, tidak bawa senjata, tidak bawa harta sama sekali. Ya, kami keluar kosongan dari kota Madinah. Rasulullah juga tidak mau. Ya, Rasulullah mengatakan, tidak mau, kalian harus ikut hukumku, kata Rasulullah SAW. Ya, tatkala mereka lihat Nabi tidak bergeming, tidak merubah keputusannya, harus ikut hukum Rasulullah SAW. Sudah mereka tawarkan 2 pilihan, Nabi tidak mau. Akhirnya mereka berusaha berkontak dengan hulafa mereka, yaitu suku Aus. Jadi dahulu ada suku Aus, suku Khazraj. Ini kan suku Aus, suku Khazraj. Suku Aus, suku Khazraj suka bertengkar. Mereka anak-anak Banu Qailah, ada nenek moyang mereka, orang wanita namanya Qailah, ya. Dan suku Aus, suku Khazraj bersaudara, tapi mereka perang saudara. Dan mereka tinggal di kota Madinah. Di kota Madinah ada Yahudi, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, Bani Qainuqa. Nah, suku Al-Khazraj mereka bersekutu dengan Bani Nadir. Suku Aus bersekutu dengan Bani Quraidah. Ketika Bani Nadir diusir, mau diperangi, suku Khazraj yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini Bani Nadir adalah hulafa kami, sekutu kami ketika di zaman jahiliyah. Janganlah kau perangi mereka. Sudah biarkan mereka pergi. Akhirnya Nabi mengizinkan. Nah, sekarang Bani Quraidah dahulu adalah sekutunya suku Aus ketika belum Islam. Maka mereka ingin minta tolong kepada suku Aus, ya, agar Nabi tidak memberi membunuh mereka atau keputusan yang tidak mereka sukai. Akhirnya mereka kirim surat kepada Nabi. Kata mereka, "Ib'ats ilaina Abu Lubabah bin Abdul Munzir." Ya Muhammad, Abul Qasim, kirimkan kepada kami Abu Lubabah. Kami ingin diskusi dengan dia. Abu Lubabah dari suku Aus. Ya, linastashirahu fi amrina. Kami ingin diskusi. Dan dulu Abu Lubabah termasuk sekutu mereka di zaman jahiliyah. Maka Rasulullah SAW pun mengirim Abu Lubabah. Tatkala Abu Lubabah masuk ke benteng mereka,
Maka berdirilah para lelaki Yahudi, pembesar-pembesar Yahudi menyambutnya. Di depan dia kemudian diperlihatkan wanita-wanita, anak-anak menangis di depan Abu Lubabah. Abu Lubabah tersentuh melihat, kasihan melihat wanita-wanita menangis, anak-anak menangis. Kemudian mereka bertanya, "Ya Abu Lubabah, atara ananzil ala hukmi Muhammad?" Wahai Abu Lubabah, menurutmu apakah kita ikut hukumnya Muhammad? Mereka tidak tahu hukumnya Nabi apa. Yang jelas mereka tawarkan, "Ya Rasulullah, kita keluar tidak bawa senjata." Rasulullah enggak mau. "Ya Rasulullah, kita keluar tanpa bawa apa-apa." Rasulullah tidak mau. Mereka bingung Muhammad mau beri keputusan apa. Sehingga mereka bertanya kepada Abu Lubabah, "Ya Abu Lubabah, kau kan dulu sahabat kami di zaman jahiliyah, zaman dahulu. Menurutmu apakah kami ikut aturannya Muhammad?" Kata Abu Lubabah, "Na'am, ikut." Wa asyara bi yadi ila halqihi, dan dia kasih isyarat begini. Abu Lubabah tahu Rasulullah ingin membunuh mereka. Ketika Abu Lubabah beri isyarat begini, iya, hukumnya Muhammad begini. Dia kasih tahu dengan isyarat, ini kalian akan dipenggal. Ketika Abu Lubabah beri isyarat seperti ini, karena tadi dia kasihan. Jadi Yahudi sudah menyiapkan kondisi anak-anak nangis, wanita-wanita nangis, dia kasihan. Maka dia kasih tahu, ya ikut. Nggak mungkin dia bilang nggak ikut Rasulullah. Ya ikut keputusan Muhammad. Keputusannya adalah begini. Dikasih isyarat. Dia tidak ngomong, kasih isyarat. Maka Abu Lubabah berkata, "Fa wallahi ma zalat qadamaya min makanihima hatta araftu anni qad khuntullah wa rasulah." Aku belum bergerak setelah aku beri isyarat begini, kecuali aku tahu aku telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melihat wajah Rasulullah SAW sampai Allah menerima taubatku. Allah tahu apa yang ada dalam jiwaku." Maka Abu Lubabah segera pergi menuju ke Masjid Nabawi, kemudian dia ikatkan dirinya di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Ya, kalau kita ke sana dan bilang inilah tiangnya Abu Lubabah yang dulu dia mengikat dirinya, Allah alam bisawab ya. Dia mengikatkan dirinya salah satu tiang dari tiang Masjid Nabawi, ya, yang tatkala terbuat dari batang korma, dan dia tidak datang kepada Rasulullah SAW. Dia malu ketemu Rasulullah SAW. Dia merasa telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia berkata, "La abrahu makani hadza hatta yatuballahu alayya mimma sana'tu." Aku tidak akan meninggalkan tempatku ini sampai Allah menerima taubatku. Ya. Maka firman Allah turun, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian berkhianat terhadap amanat kalian padahal kalian tahu. Jadi Abu Lubabah tatkala mengabarkan hukum Nabi adalah membunuh, dia berkhianat kepada Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW tahu tentang kabar Abu Lubabah, ya, kan Abu Lubabah ditunggu-tunggu kok datang-datang. Apa hasil diskusi dengan orang Yahudi? Gak datang-datang, tahu-tahu Abu Lubabah radhiyallahu anhu langsung mengikatkan dirinya di masjid, tidak lapor kepada Nabi. Makanya Nabi tahu, oh ternyata begini. Kemudian Nabi berkomentar, "Ama innahu law ja'ani lastaghfartu lahu." Seandainya Abu Lubabah datang kepada aku tidak mengikatkan dirinya di tiang masjid, aku akan mohon ampunan untuknya. Fa amma idza fa'ala ma fa'ala fama ana billadzi utlikuhu min makanihi hatta yatuballahu alaihi. Adapun kalau dia sudah terlanjur mengikatkan dirinya di tiang Masjid Nabawi, maka aku tidak akan melepaskannya sampai Allah menerima taubatnya. Maka Abu Lubabah diikat di tiang Masjid Nabawi selama 6 hari atau lebih. Istrinya datang, kemudian ketika waktu sholat istrinya buka, dia sholat berjamaah, kemudian diikat lagi oleh istrinya. Istrinya melayaninya, kasih makan mungkin, kasih ikat mungkin mana ke toilet, tapi intinya istrinya yang melayani dia mengikatnya. Terus sampai akhirnya setelah 6 hari atau lebih, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim." Dan sebagian orang mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampurkan amal soleh mereka dengan keburukan. Semoga Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhirnya Allah menerima taubat Abu Lubabah. Ajib para sahabat ya. Mereka benar-benar takut dengan maksiat yang mereka lakukan ya. Sehingga Abu Lubabah langsung mengikat dirinya, ya, malu ketemu Nabi SAW, dan akhirnya Allah menerima taubat Abu Lubabah. Tatkala pengepungan ya, semakin kuat, ya, kemudian kondisi orang Yahudi Bani Quraidah semakin parah, ya, maka mereka pun akhirnya terpaksa ridha, mau tidak mau terpaksa untuk ngikut hukum Rasulullah SAW. Ya. Padahal Abu Lubabah sudah kasih isyarat, tapi mereka mau bagaimana lagi? Ya. Ya. Allah telah melemparkan dalam hati mereka rasa takut yang luar biasa. Hancurlah ya keberanian mereka, semua hancur, lebur dari diri mereka. Mereka udah pasrah, mau dibunuh mau apa terserah. Ya. Dan mereka menjadi lebih takut lagi ketika Ali bin Abi Thalib sudah mendekat mereka.
Ali bin Abi Thalib kemudian berteriak, "Ya katibatal iman," wahai pasukan. Nabi ada pasukan-pasukan berkumpul. Kemudian dia pun maju bersama Zubair bin Awam. Ya, kemudian Ali berkata, "Wallahi la adzuqanna ma dzaqa Hamzatu aw la aftahanna hisnahum." Ya, demi Allah aku akan merasakan kematian atau aku akan menyerang mereka, membuka benteng mereka. Cuma dua pilihan. Saya akan masuk menguasai benteng mereka atau aku mati. Sebagaimana Hamzah telah meninggal dunia. Dan ini didengar oleh mereka dan mereka akhirnya takut. Berarti Ali sudah sungguh-sungguh, bahkan sudah bawa pasukan, katibatul iman, pasukan iman, kemudian siap masuk, mati, menang atau mati. Itu saja, tidak ada pilihan lain. Akhirnya mereka pun takut, orang Bani Quraidah, akhirnya mereka pun mengikut hukum Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka diikat semua tangannya, ya, kemudian ditaruh di pojok. Ya. Ada yang mengatakan jumlah mereka 400 orang, ada yang mengatakan 700 orang, laki-laki. Ada yang 400, ada yang 500, ada yang 700. Yang perempuan, anak-anak kecil dipisah, ya, di sisi yang lain. Jadi yang pemuda-pemuda yang ikut bisa berperang sekitar 400 sampai 700. Datanglah kaum Aus, suku Aus. Tadi saya katakan suku Aus di zaman jahiliyah dahulu teman baiknya suku Bani Quraidah. Mereka saling kerjasama untuk melawan saudara mereka suku Khazraj. Karena suku Khazraj sering bertikai di zaman dahulu. Ketika mereka melihat sekutu mereka Bani Quraidah yang dulu bersahabat dengan mereka di zaman dulu dalam kondisi demikian, maka mereka pun datang, suku Aus datang kepada Nabi, mereka berkata, "Ya Rasulullah, innahum kanu mawaliyana wa hulafa'ana." Ya Rasulullah, mereka dahulu adalah penolong-penolong kami, mereka dulu sekutu-sekutu kami, membantu kami dalam perang, oleh musuh datang mereka bantu kami ya Rasulullah. Wa qad fa'alta fi mawali ikhwanina al-Khazraj ma aqad alimta. Ya Rasulullah, ketika kau mensikapi Bani Nadir, engkau maafkan mereka dan engkau suruh mereka keluar. Dan Bani Nadir adalah sekutunya suku Khazraj. Nah, sekarang demikian juga Bani Qainuqa adalah saudara-saudaranya sekutunya suku Khazraj. Kau telah berbuat baik kepada mereka. Ya. Sekarang bagaimana kalau kau lakukan itu lagi kepada Bani Quraidah? Mereka ingatkan tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Kemudian Aus menyangka, saudara-saudara kaum Ansar dari suku Aus menyangka Rasulullah SAW juga akan memberikan keringanan sebagaimana Rasulullah pernah berikan keringanan kepada suku Bani Qainuqa atau Bani Nadir karena mereka adalah sahabat-sahabatnya dahulu suku Khazraj. Ternyata tidak. Ya. Tatkala suku Aus minta keringanan dari Nabi untuk Bani Quraidah, aba an yaf'ala bi Bani Quraidah. Nabi tidak mau melakukan demikian. Ya. Tidak mau Nabi melakukan seperti Bani Qainuqa atau Bani Nadir. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada suku Aus, kaum Ansar, suku Aus, saya ulangi, suku kaum Ansar dari suku Aus, suku Khazraj. Kemudian mereka sekarang bersatu menjadi kaum Ansar. Dahulunya mereka sering bertikai. Kemudian Rasulullah berkata, "Ala tardawna ya ma'syaral Aus an yahkuma fihim rajulun minkum?" Taib, saya tidak akan berhukum kepada Bani Quraidah. Saya serahkan sikap kepada Bani Quraidah kepada salah seorang dari kalian. Qalu bala. Oke Rasulullah, kita siap. Siapa di antara kami yang akan memberi hukum dalam urusan Bani Quraidah? Kata Rasulullah SAW, "Fadzaka ila Sa'ad bin Mu'adz." Urusan Bani Quraidah saya serahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Kita tahu Sa'ad bin Mu'adz lagi sakit begitu. Tangannya terpanah, kemudian Rasulullah SAW sudah berusaha untuk mengkai tapi tidak sembuh-sembuh, darahnya muncrat sampai dia merasa dia akan meninggal dunia, darahnya tidak berhenti. Ya. Kemudian ketika dia merasa akan meninggal dunia, kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan kau matikan aku sampai aku senang dengan apa yang menimpa Bani Quraidah." Ya. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh untuk mendatangkan Sa'ad bin Mu'adz. Maka Sa'ad bin Mu'adz didatangkan, dia naik himar, ya. Kemudian diangkat di atas himar dalam kondisi sakit, ya. Maka kaumnya pun datang mengelilingi Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz Sayyid suku Aus, pimpinan suku Aus. Maka suku Aus semuanya mengelilingi Sa'ad bin Mu'adz. Mereka berkata, "Ya Aba Amr, wahai Sa'ad bin Mu'adz, hulafa'uka wa mawalika wa ahlul nikayah." Dulu teman-teman kita dahulu ya Sa'ad bin Mu'adz. Mereka yang dulu berperang membela kita dan seterusnya. Wa man qad alimta, kau sudah tahu siapa mereka. Mereka terus ngomong, "Ya Sa'ad bin Mu'adz, ayo beri keringanan, mereka dulu sahabat-sahabat kita, mereka sekutu kita dahulu."
Maka Sa'ad berkata, laqad ana li Sa'din an la ta'khudhahu fillahi laumatul laim. Sudah saatnya sekarang Sa'ad bin Mu'adz bicara tentang dirinya. Dia berkata, sudah saatnya sekarang Sa'ad tidak perlu takut ya apapun, celaan apapun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka dengar Sa'ad ngomong begitu, wah ini bertanda bahwasanya Sa'ad akan beri hukuman kematian bagi mereka. Ketika Sa'ad sampai di kaum muslimin, ada Rasulullah SAW di situ. Rasulullah SAW berkata kepada kaum Ansar, "Kumu ila sayyidikum au khairikum." Berdirilah kalian menuju Sa'ad bin Mu'adz. Berdirilah kepada sayyid kalian. Akhirnya mereka pun datang kepada Sa'ad bin Mu'adz dalam kondisi sakit. Kemudian mereka menurunkan Sa'ad bin Mu'adz dari himar, dari keledai tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Inna haula'i nazalu ala hukmik." Wahai Sa'ad bin Mu'adz, sungguhnya mereka orang-orang Bani Quraidah, mereka aku serahkan hukumnya kepadamu. Terserah kau mau apakan. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Fa inni ahkumu fihim an tuqtala muqatilatuhum. Hukumku yang mereka muda-muda semua selain wanita dan anak-anak dibunuh. Wa tusba dhararihim. Adapun wanita-wanita mereka dijadikan tawanan. Wa tuqassam amwaluhum. Adapun harta mereka dibagi-bagi jadi ghanimah. Maka Rasulullah SAW berkata, laqad hakamta fihim bihukmillahi min fawqi sab'i samawat. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, sungguh kau telah mengeluarkan hukum pada mereka dengan hukum Allah, sesuai dengan hukum Allah yang dari atas langit yang 7. Min fawqi sab'i samawat, dari langit Allah yang ada di atas langit yang 7. Ya, kemudian akhirnya dijalankanlah hukum Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Maka setelah mereka dikumpulkan, digalilah sebuah lubang di pasar kota Madinah. Kemudian diambillah dari mereka arsalan, yaitu sekelompok-sekelompok, diambil sekelompok. Kemudian dipenggal, dilemparkan dalam khandak tersebut, dalam parit tersebut. Kemudian diambil lagi terus, dibunuh lagi ya, karena mereka memang berhak untuk dibunuh. Sampai 400 orang atau 600 orang atau 700 orang. Tatkala sebagian mereka mulai diambil, sebagian mereka ngomong kepada pimpinan mereka, Ka'ab bin Asad. Wahai Ka'ab bin Asad, ma tarahu yusna'u bina? Menurutmu apa yang dilakukan pada kita? Kita ini diapain kok diambil sebagian, enggak balik, diambil sebagian enggak balik. Kata Ka'ab, pimpinan mereka, afi kulli mautin la taqilun? Kalian ini setiap masa enggak ngerti-ngerti juga? Setiap kondisi enggak ngerti-ngerti juga, ya? Annahu man dhuhiba bihi minkum la yarji'. Kan kalian sudah tahu yang datang diambil tidak akan kembali lagi. Huwa wallahil qatlu. Sungguh ini adalah kita dibunuh. Falam yu'zal yu'ta bihim jama'atin hatta faragha Rasulullah SAW. Semuanya diambil, akhirnya dibunuh seluruhnya. Bagaimana wafatnya Huyai bin Akhtab? Huyai bin Akhtab ibunya bapaknya Sofiyah binti Huyai, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Tatkala Bani Quraidah mulai dibunuh, termasuk di antaranya Huyai bin Akhtab, dan dia tidak ingkar janji. Dia sudah bilang kepada Ka'ab bin Asad, kalau kalian nanti ternyata ditinggal oleh Ahzab, ditinggal oleh Abu Sufyan dan teman-temannya, saya akan gabung. Apa yang menimpa kalian akan menimpaku. Dan dia megang perkataannya. Dan dia benar-benar ditangkap juga, dan akhirnya dia dibunuh. Ya. Didatangkanlah Huyai bin Akhtab. Dia bukan dari Bani Quraidah, dia dari Bani Nadhir. Dari Bani Nadhir yang diusir setelah Bani Qainuqa. Jadi diusir Bani Qainuqa, Bani Nadhir baru Bani Quraidah. Bani Nadhir ketika diusir, mereka disuruh pergi tanpa membawa senjata, ya. Rupanya Huyai bin Akhtab ini provokator sebagaimana saya sebutkan tadi. Kemudian Rasulullah bertemu dengan Huyai bin Akhtab. Rasulullah berkata, "Hal akhzakallah?" Apakah Allah telah menghinakan engkau, wahai Huyai bin Akhtab? Huyai berkata, "Laqad dhaharta alayya." Ya, engkau telah menang di atas kami, wahai Abul Qasim, wahai Muhammad. "Ama wallahi ma lumtu nafsi fi adawatika." Demi Allah, aku tidak mencela diriku karena memusuhi engkau. Walakin man yakhdhulillah yukhdhal. Tapi barang siapa yang meninggalkan Allah, dia akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma aqbala 'ala nas, kemudian dia balik menghadap orang-orang. Dia berkata, "Ya ayuhan nas." Wahai orang-orang sekalian, wahai Yahudi sekalian. "Innahu la ba'sa bi amrillah." Ini sudah qadarullah, seakan-akan dia berkata. Ya sudah, ini sudah perintah Allah, sudah perkara Allah. Kitabun wa qadarun, sudah takdir. Dia mengatakan sudah takdir. Wa malhamatun katabahu Allah ala Bani Israel. Inilah peperangan yang sudah Allah catat bagi Bani Israel. Dia ngomong begitu. Ya, seakan-akan dia menenangkan, dia sudah takdir, mau diapain. Ya. Tsumma duriba unuquhu la'natullah. Maka dipenggalah kepalanya
oleh kaum muslimin, ya. Adapun para wanita tidak ada yang dibunuh tentunya. Islam ketika berperang tidak dibunuh anak-anak, tidak bunuh para wanita kecuali seorang wanita yang dia melakukan kesalahan, mungkin dia ikut serta dalam peperangan, akhirnya dibunuh oleh kaum muslimin, ya, kaum muslimin. Ya. Ada seorang namanya Atiyah Al-Quradhi. Atiyah Al-Quradhi dia ditangkap oleh pasukan kaum muslimin. Kemudian ketika mau dibunuh Rasulullah SAW, anak-anak remaja-remaja Rasulullah SAW suruh periksa. Kalau memang ternyata sudah dewasa, di antara bentuk tahu dia dewasa atau tidak, dilihat bulu kemaluannya. Kalau bulu kemaluan sudah tumbuh, maka dewasa dan dibunuh. Kalau bulu kemaluannya belum tumbuh, berarti belum dewasa, tidak dibunuh. Ya. Atiyah Al-Quradhi termasuk orang-orang remaja-remaja yang belum tumbuh bulu kemaluannya. Maka dia tidak dibunuh. Ya. Atiyah Al-Quradhi pernah berkata, dan dia masuk Islam, kuntu fi man hakama fihim Sa'ad bin Mu'adz. Aku termasuk orang yang dihukum, mendapatkan hukumannya Sa'ad bin Mu'adz. Fasyakku fiyya, mereka ragu tentang aku ini dibunuh atau tidak. Aminadz dzurriyyah aminal muqatilah, apa termasuk anak-anak atau termasuk orang-orang yang bertempur? Kata Nabi, unzuru, lihatlah, fa in kana ambata sya'ru faqtuluh. Kalau ternyata tumbuh bulu kemaluannya maka bunuhlah. Wa illa fala taqtuluh, kalau tidak maka jangan bunuh. Mereka pun periksa diriku, ternyata mereka dapati bulu kemaluanku belum tumbuh, maka aku pun dibiarkan. Adapun Amr bin Sa'di Al-Quradhi, tadi seorang Yahudi yang mengatakan, wahai kaum Yahudi sekalian, kenapa kalian berkhianat kepada Rasulullah SAW, kepada Abul Qasim? Kalian tidak menolong dia, kalian malah menyerang dia. Aku tidak akan ikut dengan keputusan kalian. Apa yang terjadi pada dia? Maka dia pun tidak ikut Bani Quraidah, tidak ikut berkhianat kepada Rasulullah SAW. Maka dia pun pergi, ya, dibiarkan, tidak diganggu, ya, sampai dia suatu malam tidur di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam di Madinah di suatu malam. Setelah itu dia pergi dan tidak tahu dia pergi ke mana sampai hari ini. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya tentang kondisi beliau, Rasulullah berkata, "Dzaka rajulun najahullahu biwafaihi." Itu adalah seorang yang Allah tolong gara-gara dia wafa, yaitu dia setia dengan janji, dia tidak mengingkari janji. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyuruh untuk bagi-bagi ghanimah, ya, yang mereka dapatkan dari Bani Quraidah, ya. Kemudian di antara wanita-wanita yang ditawan ada namanya Raihanah, ya. Raihanah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada Raihanah, tetapi dia tidak mau kecuali tetap dalam keyahudiannya. Ya, maka Rasulullah SAW merasa sedih melihat Raihanah tidak mau masuk Islam. Ya, ya, Rasulullah SAW menjadikan dia salah satu tawanan yang diambil oleh Nabi SAW, dan Nabi ingin dia masuk Islam, dia tidak mau, dia tetap ingin bertahan dalam keyahudiannya. Akhirnya ada orang yang datang kepada Nabi pada suatu hari berkata, ya, bahwasanya ini Sa'labah bin Sa'yah memberi kabar gembira kepada aku bahwasanya Raihanah telah masuk Islam. Akhirnya ketika Raihanah masuk Islam, ya, mungkin Rasulullah tertarik dengan Raihanah karena kecantikannya. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan untuk memerdekakannya dan menikahinya. Ya, tapi apa kata Raihanah? Bal tatrukuni fi mulkika. Wahai Rasulullah, biarkanlah aku tetap dalam sebagai budakmu, ya, dan itu lebih ringan bagiku dan lebih ringan bagimu. Maka Rasulullah membiarkan beliau Raihanah dalam kondisinya. Adapun Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, setelah memberikan hukuman kepada Bani Quraidah, ya, akhirnya beliau pun meninggal dunia. Setelah dikai oleh Nabi beberapa kali, namun tidak sembuh-sembuh juga, akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mewafatkan beliau radhiyallahu taala anhu, ya. Datang dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ja'a Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, Jibril datang kepada Nabi dan bertanya, "Man hadzal abdus salih alladzi mata?" Siapakah hamba saleh ini yang meninggal? Futihat lahu abwabus sama. Ketika dia meninggal dibukalah pintu-pintu langit. Wa taharraka lahul arsy, dan arsy bergetar. Ya. Rasulullah SAW keluar, ternyata yang meninggal Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya.
Dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu ya meninggal ketika usia kalau tidak salah 37 tahun, usia yang sangat muda. Beliau masuk Islam, umur Islam beliau kira-kira 8 tahunan, tetapi luar biasa ketika beliau meninggal ternyata arsy Allah bergetar. Dan ini disampaikan oleh para ulama bahwasanya yang menjadi patokan adalah bagaimana kualitas amal seseorang. Ya, alhamdulillah kalau orang kualitas amalnya bagus dan umurnya panjang itu yang terbaik. Ya. Yang terbaik adalah man tala umruhu wa suna amaluh. Yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang dan yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya baik, maka itu adalah yang terbaik. Tapi kalau seorang umurnya pendek, ya, dia baru dapat hidayah, mungkin belakangan umurnya sudah tua, tetap saja dia berusaha memaksimalkan kualitas amalnya. Lihatlah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu hanya mendapatkan Islam, mungkin Islam beliau cuma 8 tahun, tapi ketika beliau meninggal maka arsy Allah bergetar karena hebatnya Sa'ad bin Mu'adz. Baik, demikian saja mungkin yang saya sampaikan tentang kisah perang Bani Quraidah. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.